Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan merupakan hak setiap warga negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak itu. Terlindungi dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah salah satunya. Namun, pada kenyataannya banyak sekali mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang masih membutuhkan akses perlindungan dari kekerasan seksual. Peningkatan angka kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan kementerian dalam membuat penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi menjadi lebih optimal. Sebab selain minimnya akses pemulihan untuk korban kekerasan seksual di kampus, berkontribusi pada melemahnya suasana belajar, mengajar, dan riset yang sehat, aman, dan nyaman. Absennya kepastian hukum untuk pemimpin perguruan tinggi, menindaklanjuti kekerasan seksual di kampusnya juga dapat menurunkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi hadir untuk mengatasi masalah ini. Peraturan ini merupakan panduan langkah bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang melindungi sivitas akademika dan seluruh warga kampusnya. Dengan cara membentuk satuan tugas non-ad hoc yang bertugas mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas ini memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemimpin perguruan tinggi dalam mencapai tujuan. Pemimpin perguruan tinggi berperan dalam pembentukan Satgas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membentuk panitia seleksi yang bertugas memilih calon anggota yang memenuhi syarat untuk mengisi jajaran Satgas. Panitia seleksi ini wajib memiliki kriteria seperti jumlah anggotanya ganjil antara 3 hingga 7 orang. 2/3 anggota adalah perempuan. Komposisi pansel juga harus terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Calon anggota pansel wajib memiliki rekam jejak yang bersih dari tindakan kekerasan seksual. Calon anggota pansel yang berpengalaman dalam mendampingi korban kekerasan seksual melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender atau disabilitas, atau aktif berpartisipasi dalam organisasi yang fokus pada isu kekerasan seksual, gender, dan disabilitas lebih diprioritaskan. Bagaimana tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan pansel ini? Pemimpin perguruan tinggi merekrut calon anggota pansel sedikitnya 10 orang dan mengumumkan informasinya kepada publik. Kedua, kandidat pansel harus mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek atau Puspeka. Puspeka bertugas mempublikasikan hasil pelatihan dan seleksi pansel pada laman situs merdeka dari kekerasan.kemdikbud.go.id. Tahapan selanjutnya, kandidat anggota pansel yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi wajib mengikuti sesi uji publik yang diselenggarakan oleh kampus dengan melibatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat. Proses uji publik yang baik adalah forum yang interaktif dan terbuka, melibatkan organisasi yang bergerak di isu kekerasan seksual baik dalam maupun luar kampus, juga para mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat. Setelah melewati uji publik, tahapan terakhir adalah penetapan keanggotaan pansel oleh pemimpin perguruan tinggi. Pansel yang terpilih menjalankan 3 tugas utama yang terdiri dari menyusun petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas. Kedua, melaksanakan seleksi anggota Satgas. Ketiga, merekomendasikan anggota Satgas kepada pemimpin perguruan tinggi. Keputusan penetapan anggota Satgas ada di tangan pemimpin perguruan tinggi. Penetapan tersebut paling lambat dilakukan 1 bulan sejak pemimpin menerima rekomendasi calon anggota Satgas dari panitia seleksi. Satgas penanganan kasus kekerasan seksual di kampus pun dapat mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan begitu, cita-cita menciptakan kampus sebagai tempat yang sehat, aman, nyaman, dan merdeka dari kekerasan seksual dapat terwujud.